Shalom, selamat pagi, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus melimpah dalam hidup kita. Topik pada hari ini itu adalah apakah dunia ini merupakan tempat yang berbahaya bagi kita. Nah, setelah kita belajar untuk mengenal Allah, kita tahu bahwa kita harus hidup berbeda dari cara hidup dunia ini. Ya, berbeda dari cara hidup dunia. Nah, sekarang apakah dunia ini merupakan tempat yang berbahaya atas anugerah keselamatan yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan percayakan kepada kita? Mari kita melihat apa yang dunia ini bisa dilakukannya bagi setiap kita orang percaya. Yang pertama, dunia bisa menakut-nakuti, mengintimidasi. Tapi kalau itu kita sadar, di 1 Petrus 5 ayat 8, itu firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa siapa yang dapat ditelannya. Barangkali kalau kita tidak sadar, singa itu seperti anjing peliharaan, kucing yang manis, malah justru kita menyediakan diri untuk dihisap olehnya. Jadi kalau kita sadar, dunia ini menakut-nakuti, mengancam dengan hal-hal yang membuat kita khawatir, kita takut. Orang banyak tidak sadar. Kemudian dunia berusaha mempengaruhi kita agar kita serupa sama persis dengan dunia ini dalam cara hidupnya, ya, di Roma 12. Kemudian dunia menawarkan segala keinginannya. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi kalau kita lihat keinginan dunia, motivasi dunia ini, dia berbuat apapun, sebenarnya dia dilatar belakangi oleh 3 keinginan ini. Nah, persoalannya bagaimana anak-anak Tuhan harus melepaskan keinginan ini. Gitu ya. Jadi tanpa sadar, manusia lama ya sebenarnya sudah mewariskan 3 keinginan ini. Jadi dunia selalu menawarkan keinginannya. Yang keempat, dunia ini menuduh dan membuat kita terlepas dari kasih Allah. Hati kita diwarisi oleh satu hati yang sering kali menuduh. Si jahat berusaha menawarkan keinginan dosa. Begitu kita membuai dengan perilaku dosa, hati kita dibuat tertuduh. Sehingga kita tidak memiliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam Dia ada pengampunan. Jadi kalau kita lihat, itulah dunia yang bisa lakukan bagi setiap orang percaya untuk melepaskan kita dari kasih. Jadi kesimpulannya dunia ini memang berbahaya, tempat yang berbahaya bagi orang percaya ketika orang tidak berkomitmen hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau orang yang tidak berkomitmen, ya dunia ini membahayakan karena dia akan melepaskan orang percaya dari kasih. Efesus 5 ayat 15, firman Tuhan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kata seksama itu menyangkut satu sikap yang sangat hati-hati, waspada, mempertimbangkan segala sesuatu yang akan diambil, dikerjakan. Kalau bisa saya gambarkan, ya dunia ini seperti tempat di mana ranjau ditebarkan. Sehingga ketika kita akan berjalan maju, kita harus memperhatikannya dengan detail, dengan teliti, setiap langkah yang kita ambil.
Tapi banyak orang yang berjalannya dengan gerusa-gerusu karena mengikuti zaman, mengikuti ajakan, pengen bergaya hidup sama dengan banyak orang lain agar tidak ketinggalan. Sehingga dia terjebak pada keinginannya dan dia tidak bisa keluar dari keinginan itu. Dunia berbahaya bagi orang yang tidak hidup oleh iman. Kita diajarkan untuk hidup mempercayai Tuhan. Kita hidup diajarkan untuk tidak mengikuti bukti fisik yang kita lihat, kita saksikan, bahkan kita alami. Tapi kita diajar, dididik untuk mempercayai setiap firman dan perkataan Tuhan. Ini benar-benar harus direnungkan. Karena manusia zaman ini cenderung meletakkan seluruh perhatiannya pada persoalan-persoalan fisik belaka. Tapi anak-anak Tuhan harus melatih dirinya untuk berjalan di dalam iman. Dunia ini tempat berbahaya bagi orang yang tidak belajar bersyukur, sehingga hidupnya tidak dipimpin oleh damai sejahtera Allah. Ketika kita meletakkan keinginan kita akan ditarik olehnya, seolah-olah kita merasakan sukacita, tetapi sukacita yang palsu. Seolah-olah memberikan kepuasan, tapi kepuasan yang palsu. Kalau saya meletakkan hati saya untuk keinginan pada satu jabatan, maka saya akan menempuhnya sedemikian rupa, mengorbankan nilai-nilai kebenaran yang seolah-olah memberikan kepuasan pada saya, tapi sebenarnya mengikat dan menjerat saya, sehingga saya tidak bisa menikmati kehidupan di dalam Tuhan. Kalau hidup saya berikan untuk hati saya pada kemewahan, harta dunia, maka dari harta itu saya akan dipikat olehnya untuk dilepaskan dari ucapan syukur kepada Allah. Ketika mata saya ikatkan pada keinginan akan kemewahan, akan pujian dan kehormatan, sesungguhnya saya dilepaskan dari Allah karena saya mengambil kehormatan, nilai-nilai kemuliaan Allah bagi diri saya sendiri. Dunia ini berbahaya bagi orang yang tidak mengusahakan untuk mengenal kehendak Allah, karena pikiran jiwanya akan selalu dipikat, ditarik untuk hidup serupa dengan dunia ini. Nah, pertanyaannya, mengapa kita mesti tinggal di dunia ini yang kita jabarkan tadi bahwa dunia itu bukan tempat tinggal yang nyaman bagi kita. Yaitu Allah mau membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah dinyatakan dalam Ibrani 12 ayat 8, gitu ya. Kalau dalam perjanjian bahasa standarnya itu dikatakan anak gampang, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari di situ dikatakan jelas sebagai anak-anak yang sah. Jadi anak-anak Allah itu bukan hanya satu status karena kita percaya, tetapi di dalam kesaksian hidupnya dia memiliki identitas yang sesuai dengan anak-anak yang sah di hadapan Allah. Maka katakan di Efesus 5 ayat 15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini adalah dunia ini sebenarnya merupakan arena pertunjukan untuk menyaksikan kehidupan yang sah dari anak-anak Allah. Bukan sekedar status lahiriah, bukan sekedar anak Allah karena kita sekedar percaya menjadi orang beriman, tetapi dalam kehidupan kita memang berbeda dari dunia ini. Kenapa kita harus tinggal di dalamnya? Allah ingin menempatkan kemuliaan dirinya, kehidupan yang mulia bagi anak-anaknya, yaitu anak-anak Allah yang sah. Terpujilah nama Tuhan.
mari kita mengajar hidup kita lebih seksama, memisahkan diri kita sepenuhnya dari tarikan, jebakan, ikatan dunia ini, yang semakin hari semakin kita rasakan menekan kehidupan rohani, sehingga kita perlu waspada dan benar-benar mengambil sikap berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengenal kehendak. Terpujilah nama Tuhan, mari kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan.